Baik, selamat pagi anak-anak. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, Ibu minta salah seorang siswa untuk pimpin kita dalam doa. Doa selesai. Sebelum mulai pelajaran, Ibu cek hadiran dulu. Indah, Aldo, Alfi, Alvita, Andini, Reza, Anissa, Aprilia, Begita, Monika. Pelajaran kita pada hari ini, Ibu mau tanya, saat kalian datang ke sekolah tadi pasti ada yang menggunakan kendaraan bermotor. Nah, seandainya motor atau kendaraan yang kita gunakan itu tidak memiliki speedometer, dari mana kita tahu kecepatan motor tersebut? Apakah ada yang tahu? Nah, hari ini kita akan belajar tentang laju reaksi. Sebelum kita masuk dalam laju reaksi, Ibu akan menyampaikan indikator yang akan kita capai atau indikator yang akan kita bahas. Yang pertama menjelaskan pengertian kemolaran. Yang kedua menjelaskan konsep laju reaksi. Yang ketiga menjelaskan hubungan laju reaksi dan koefisien reaksi. Baik, sebelum kita masuk dalam konsep laju reaksi, kita harus belajar dulu tentang kemolaran. Nah, dari antara kalian semua, apakah ada yang tahu apa itu kemolaran? Yang pertama kita akan belajar tentang kemolaran. Ada yang tahu pengertian dari kemolaran? Ya. Kalau tidak tahu, Ibu kasih tahu. Kemolaran adalah banyaknya zat mol zat terlarut dalam tiap larutan, atau konsentrasi dari suatu larutan yang menggambarkan jumlah mol zat terlarut dalam setiap liter larutan. Persamaannya M sama dengan N per V. Kalau kemolaran atau suatu reaksi itu jumlah zat dinyatakan dalam gram dan volume larutan itu dinyatakan dalam mililiter, maka persamaan yang digunakan adalah M sama dengan gram per ml dikali 1000 per volume. Nah, yang kedua kita akan belajar tentang konsep laju reaksi. Dari antara kalian, apakah ada yang tahu apa pengertian dari konsep laju reaksi? Ibu akan menggambarkan sebuah grafik dan kalian akan mengamatinya.
Dari grafik tersebut ada Ibu minta kalian mengamati gambar grafik tersebut dan Ibu minta kalian membuat pertanyaan sebanyak-banyaknya dan kita akan membahasnya nanti setelah kalian mendapat pertanyaan dari grafik tersebut. Nah, setelah kalian mengamati gambar grafik ini, Ibu mau tanya, dari grafik ini bagaimana keadaan konsentrasi zat A, konsentrasi zat B, konsentrasi zat C, dan konsentrasi D? Atau Ibu mau tanya kalian ini bagaimana konsentrasi terhadap waktu? Akan membagikan LKPD-nya. Setelah itu kalian kerjakan berkelompok dan setelah berdiskusi kalian akan mempresentasikannya di depan. Yang ketiga, kita belajar tentang hubungan laju reaksi dan koefisien reaksi. Dalam stokiometri, perbandingan koefisien reaksi menyatakan perbandingan jumlah mol per reaksi atau hasil reaksi A tambah B menghasilkan C tambah D. Dari reaksi tersebut, Ibu mau tanya, sama dengan delta B per delta T. Seperti yang kita bilang tadi, perbandingan koefisien reaksi menyatakan perbandingan jumlah mol per reaksi atau hasil reaksi dibagi dengan delta B per delta T minus ini kita lihat dari sini karena dia naik, karena dia akan minus ini bertandakan untuk menunjukkan bahwa dia berkurang. Kalau positif ini dia menunjukkan konsentrasinya bertambah, kalau ini konsentrasinya berkurang. Jadi dalam suatu reaksi kimia, laju reaksi suatu zat berbanding lurus dengan perbandingan koefisien reaksi tersebut. PQR ini dia sebagai koefisien, sedangkan laju reaksinya kita A, B, C, dan D.
V ini menyatakan laju reaksi. Satuannya A, ini ini disebut dengan konsentrasi zat A, konsentrasi zat B, sedangkan ini sebagai koefisiennya. Dari pelajaran kita pada hari ini, siapa yang mau menyimpulkan? Atau masih ada pertanyaan dari kalian? Kalau tidak ada, kita cukup sampai di sini. Minggu depan kita akan belajar tentang persamaan laju reaksi dan order reaksi, penentuan order reaksi dan persamaan laju reaksi, dan grafik order reaksi. Nah, sebagai refreshingnya nanti ibu kasih tugas kepada kalian untuk mengerjakan di rumah. Setelah itu kalau tidak mengerti baru minggu depan tanya dengan ibu. Dan sebelum kita mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, ibu minta salah satu siswa untuk pimpin kita dalam doa. Pertemuan kita sampai di sini. Sekian dan terima kasih.